Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryoto Hardianto dari mahasiswa akuntansi P2K dengan nomor induk mahasiswa 18622014116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Positive Accounting Theory atau PAT yang merupakan tugas dari Pak Ari Eksandi. Berikut penjelasannya. Positive Accounting Theory atau teori akuntansi positif berkaitan dengan prediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespons standar akuntansi baru yang sedang diajukan. Mempunyai pandangan bahwa perusahaan mengorganisasi diri mereka sendiri dalam cara yang paling efisien, seperti memaksimalkan prospek mereka untuk terus bertahan hidup, sehingga sejumlah perusahaan akan lebih terdesentralisasi ketimbang perusahaan lain. PAT berpendapat bahwa kebijakan akuntansi perusahaan akan dipilih sebagai bagian dari masalah minimalisasi biaya pengadaan kontrak yang lebih luas, seperti untuk mencapai pengelolaan perusahaan yang efisien. Mian dan Smith 1990 memprediksi bahwa semakin besar integrasi atau penyatuan antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang, maka semakin besar kemungkinan perusahaan induk akan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi. Argumen ini dapat diperluas untuk memprediksi bahwa jika laporan keuangan konsolidasi dipersiapkan untuk monitoring internal, maka akan lebih mudah untuk juga mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk pelaporan kepada pihak eksternal. Mian dan Smith menghadirkan bukti-bukti empirik yang konsisten dengan prediksi ini. PAT tidak menyatakan bahwa perusahaan harus menentukan secara lengkap kebijakan akuntansi yang akan mereka gunakan. Hal itu akan menjadi terlalu mahal. Pada akhirnya, tujuan dari teori ini adalah untuk memahami dan memprediksi pilihan kebijakan akuntansi antar perusahaan yang berbeda. Prediksi yang dibuat oleh PAT sebagian besar diorganisir di area 3 hipotesis yang diformulasikan oleh Watts and Zimmerman 1986. Berikut hipotesis dalam bentuk oportunistiknya. 1. Hipotesis rencana bonus. 2. Hipotesis perjanjian hutang. 3. Hipotesis biaya politik. 3 hipotesis ini membentuk komponen yang penting dari PAT, yaitu bahwa semua akan mengarah pada prediksi yang dapat diuji secara empirik. Kita juga akan memperkirakan bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus akan menentang standar akuntansi yang diajukan, yang akan menurunkan income bersih yang dilaporkan. Karena dengan diberlakukannya standar tersebut, maka sulit untuk memaksimalkan penghasilan bersih yang dilaporkan saat ini dengan pilihan kebijakan akuntansi. Sama dengan hal itu, hipotesis perjanjian hutang memprediksi bahwa manajer perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan memilih kebijakan akuntansi yang kurang konservatif dibandingkan manajer perusahaan dengan rasio yang rendah dan akan lebih besar kemungkinannya menentang standar baru yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut. Hipotesis biaya politik juga memprediksi bahwa manajer dari perusahaan yang sangat besar akan memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dibandingkan manajer dari perusahaan yang lebih kecil, dan kecil kemungkinannya untuk menentang standar baru yang akan menurunkan income bersih yang dilaporkan.